Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z Podcast bersama gua Zidan. Nah, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap diberkahi kebahagiaan yang sangat melimpah. Oke. Nah, di episode kali ini gua akan membahas tentang si introvert, karena kemarin kan kita udah membahas sama yang si extrovert ya. Seorang yang katanya kerjaannya main terus atau kerjaannya ceriwis, orangnya ceriwis gitu ya. Karena ini gue akan membahas sama yang pendiam, cenderung pendiam, pemurung gitu katanya. Jadi oleh karena itu gue ingin membahas tentang si introvert gitu ya. Jadi si introvert ini kebalikan dari extrovert. Orang introvert ini cenderung pendiam, cenderung maksudnya jarang banget bersosialisasi. Jadi seseorang yang memiliki ciri-ciri introvert memiliki sifat kepribadian yang ditandai dengan fokus yang lebih dominan pada perasaan internal daripada stimulasi eksternal. Penting untuk diketahui bahwa introvert tidak sama dengan pemalu atau pribadi yang takut berinteraksi sosial. Kepribadian ini cenderung lebih tertutup dan menghabiskan waktu sendirian. Nah, biar nggak salah paham sama si introvert nih, jadi karakter introvert itu emang kayak gini. Jadi mereka lebih fokus ke dalam diri mereka sendiri. Mereka fokus dalam era zona mereka sendiri gitu loh. Jadi tidak zona di luar. Ibaratnya gini, ada gelembung gitu. Nah, si introvert ini cenderung memiliki lingkungan yang bisa dibilang mereka sangat nyaman kalau ada di dalam sebuah gelembung itu. Nah, kalau ekstrovert kan mereka mendapat stimulasi, mendapat energi mereka kembali dan menghabiskan energi mereka itu kalau di luar bubble-nya itu. Ibaratnya kayak gitu ya. Kalau introvert itu mereka lebih senang di dalam bubble-nya itu. Jadi di era-era yang di dalam bubble gitu. Nah, jadi gimana sih karakter si introvert ini? Jadi biar gak salah paham, biar kalian ini mengerti bagaimana sih si introvert ini. Jadi gak menilai bahwa si introvert ini pemurung, orangnya kayak negatif terus, kok orangnya kok pendiam banget, kok kayak antisosial banget gitu loh. Jadi ini karakteristik seorang introvert. Yang pertama adalah menikmati waktu sendirian. Ciri khas seorang introvert yang menonjol adalah menikmati waktu sendirian. Seorang introvert akan merasa senang ketika menghabiskan waktu sendirian, entah itu membaca buku, main game, menggambar, menulis, atau hanya sekedar ya luntang-lantung aja di sekitar rumah. Pokoknya mereka akan menggunakan waktu sendirinya dengan baik. Jadi mereka nggak akan menyiakan waktu me time-nya itu loh. Jadi mereka pasti akan menggunakan waktu sendirinya mereka dengan sangat baik. Entah ya mereka pasti akan mencari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Toh kalau misalnya main keluar gitu, pasti mereka lebih ke orang-orang terdekat dia gitu loh. Jadi yang udah kenal dekat, bukan orang yang ibaratnya mungkin diajak temen terus diajakin ada kenalan baru lagi itu. Mungkin mereka tidak memilih untuk itu ya. Jadi orang introvert itu seneng banget di zonanya dia sendiri. Oke, karakteristik introvert yang kedua adalah lebih senang bekerja sendiri. Ciri-ciri introvert berikutnya bukan hanya tentang memanjakan hal-hal yang disukai, akan tetapi memberi waktu para introvert untuk benar-benar fokus. Ketika seorang introvert bekerja di lingkungan padat dan ramai, mereka akan kehilangan fokus karena banyaknya stimulasi dari orang lain. Dan itu malah membuat seorang introvert terdistraksi dan membuat mereka jadi tidak produktif. Nah, jadi buat teman-teman, kalian harus tahu karakteristik teman-teman kalian sendiri. Kalau misal di kerja kelompok atau sebuah project gitu ya, kalian harus tahu karakter teman kalian itu gimana sih. Apakah dia ekstrovert ataukah dia introvert. Nah, jadi kalau kalian ngajak kerja sama si introvert, mungkin kalian bukan nggak boleh, maksudnya kalian jangan sering-sering untuk menuntut dia. Kamu jangan kasih dia itu komunikasi yang banyak banget kayak gitu loh. Maksudnya biarin dia kerja sendiri gitu loh. Dalam artian lu misal dalam suatu project misal presentasi. Dan misal kamu nyuruh dia buat bikin PowerPoint apa gitu loh. Nah, di situ lu mungkin lu kasih poin-poin pentingnya aja gitu loh, kayak misal lu bikin PowerPoint tentang ini ya. Nah,
Jadi di PowerPoint ini intinya itu isinya ini. Nah setelah itu lu lepasin aja, udah biarin dia itu ngerjain gitu loh. Jadi lu nggak ikut campur lagi. Jadi lu mungkin akan mengoreksi sedikit pada saat udah kerjanya selesai. Tapi pada saat dia bekerja, jangan diganggu gitu loh. Biarin dia sendiri, dia fokus dengan kerjanya, dan itu malah menurut gua itu malah lebih produktif dan lebih efektif buat dia, dan lu juga mendapatkan hasil yang lebih baik gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi kalau mungkin kerja sama si introvert ini, biarin dia ada waktu untuk sendiri biar dia bisa fokus. Oke, karakteristik yang ketiga adalah para introvert ini cenderung pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu karakteristik introvert yang lain. Hal itu disebabkan karena pribadi introvert yang lebih suka mengamati daripada berbicara. Orang introvert senang mendengarkan orang lain berbicara dan berbagi cerita. Ya karena memang karakter introvert ini lebih cenderung bukan karena ya mereka lebih senang mengamati aja, mereka lebih senang mendengarkan aja daripada harus ikut campur. Bukan ikut campur, maksudnya ke cerita tentang kisah dia, kehidupan dia, dan lain-lain. Mereka lebih senang mengamati dan mendengarkannya dengan baik. Jadi kalau mungkin teman-teman cari teman curhat, ya anjay. Jadi kalian harus cari teman curhat yang biasanya introvert, karena introvert ya karena pendiam ya, kalian tahu ya karena mereka cenderung lebih diem gitu loh daripada orang lain. Mereka gak mau, mereka itu introvert ini pendiam bukan karena mereka malu dan gak enak, tapi lebih mereka itu apakah gua worth it buat berpendapat gitu loh. Apakah pendapat gua worth it? Apakah ini bener-bener gua harus ngasih pendapat gua? Apakah gua harus memberikan cerita gua? Nah kayak gitu ya. Jadi introvert itu bukan karena malu atau apa, mereka cuma berpikir apakah emang harus gua berpendapat gitu loh. Kalau emang ada orang lain yang sama gua gitu loh. Kalau emang pendapatnya sama ya ngapain harus ngomong lagi gitu. Itu hanya akan membuang energi. Nah gitu ya. Dan karakteristik introvert yang keempat adalah, dan ya ini adalah poin penting seorang introvert, merasa berkumpul dengan orang banyak akan menguras energi mereka. Ya ini udah pasti jelas karena itu udah masuk ke dalam pengertian base dari introvert dan extrovert gitu loh. Jadi kalau extrovert suka interaksi, kalau introvert kurang suka interaksi gitu loh. Seorang introvert akan merasa lelah sehabis berkumpul dengan banyak orang dan perlu menyendiri untuk mengembalikan energi mereka. Kebalikan dengan extrovert, seseorang dengan kepribadian introvert akan banyak mengeluarkan energinya saat berkumpul dengan banyak orang. Nah, sehingga setelah selesai, mereka akan merasa kelelahan. Meski begitu, bukan berarti seorang introvert itu tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Hanya saja, mereka ini lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang dekat dibandingkan orang yang baru. Jadi ya gue bahasin tadi, kayak ada gelembung gitu, mereka lebih di zona dalam gelembungnya itu. Itulah introvert gitu loh. Nah, kali ini gue akan kasih poin lainnya, yaitu tentang mitos orang introvert. Karena kemarin kita juga membahas seorang mitos itu ekstrovert. Nah, kali ini gue akan membahas tentang mitos seorang introvert. Yang pertama adalah orang introvert itu antisosial atau ansos. Nah, dibandingkan orang ekstrovert, orang introvert ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk beraktivitas seorang diri. Namun demikian bukan berarti mereka antisosial atau tidak ingin berkumpul dengan orang lain. Orang introvert menikmati interaksi sosial mereka dengan cara yang berbeda. Saat berinteraksi dengan orang lain, mereka lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas interaksi. Orang introvert lebih memilih untuk membentuk kelompok pertemanan kecil yang berkualitas dibandingkan pertemanan yang luas tapi belum tentu berkualitas gitu. Jadi oleh karena itu, kalau kalian ngajak teman kalian main dan di lingkungan lingkup yang bisa dibilang dia belum kenal dan dia menolak, itu bukan karena dia emang nggak mau, mungkin ya nggak mau juga kayaknya, tapi lebih ke itu akan banyak banget menguras energi mereka ketika berkenalan sama orang lain. Kayak harus kalian tahu lah, memulai baru lagi, kenalan lagi, terus mengenal satu sama lain lagi, dan ya itu akan menguras banyak energi. Jadi mereka lebih baik bener-bener memilih temen yang sangat berkualitas gitu loh. Bukan kenalan yang banyak tapi belum tentu berkualitas. Jadi oleh karena itu teman-teman introvert
introvert itu kalau cari temen kadang kalau udah salah temen biasanya agak bahaya sedikit ya, karena ya kalau selagi membuat itu nyaman biasanya ya bisa ikutan gitu loh. Jadi itu ya yang pertama, orang introvert itu biasanya ansos, tapi itu sebenarnya nggak ansos, itu cuman nggak mau aja gitu loh. Maunya cuman yang ya yang penting udah kenal, udah mantep, udah oke gitu loh lingkupnya mereka gitu loh. Nah, mitos yang kedua adalah orang introvert tidak jago public speaking. Orang introvert seringkali dianggap sebagai sosok yang pendiam. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pandangan yang salah bahwa mereka tidak mampu menjadi pembicara yang jago. Nah, realitanya banyak juga orang introvert yang nyaman dan melakukan aktivitas ini dengan sangat baik. Namun demikian, ketika mereka sudah demam panggung, udah namanya naik dan udah kayak wah jago banget gitu ya, dan mereka itu akan membutuhkan energi yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu lebih banyak energi, mereka juga akan lebih capek, biasanya kayak gitu sih. Nah, dan kelebihan introvert ini adalah kelebihan mereka adalah fokus yang baik dalam menerapkan materi sebelum tampil. Jadi kelebihan mereka ketika public speaking adalah mereka menyiapkan materinya dengan sangat baik. Berbeda dengan extrovert yang lebih spontan gitu loh. Jadi introvert ini cuma butuh waktu, beri mereka waktu untuk bisa menyiapkan materi dia, untuk bisa mempersiapkan diri dia dari pikiran maupun batin. Oleh karena itu cuman itu sih sebenarnya. Jadi jangan menganggap bahwa introvert itu public speakingnya jelek. Karena apa? Karena mereka pendiam, mereka gak jago ngomong gitu. Bukan karena itu, cuman mereka harus diberikan waktu untuk mempersiapkan materi dia, raga dia, pikiran dia, dan pokoknya mempersiapkan semuanya gitu. Nah, mitos yang ketiga adalah orang introvert memiliki banyak kepribadian negatif. Nah, seorang introvert pada umumnya senang melakukan aktivitas yang jauh dari keramaian. Akibatnya banyak muncul stereotip bahwa seorang introvert cenderung memiliki banyak kepribadian negatif seperti kesedihan, kesengsaraan, ataupun depresi ekstrim. Dan miskonsepsi ini muncul dari fakta bahwa orang ekstrovert lebih banyak memperoleh energi dari interaksi sosial. Nah, ketika seorang ekstrovert ini menempatkan diri dia sebagai seorang introvert dalam waktu yang lama, mereka akan merasa depresi dan sedih, ya bosen kayak gue bilang tadi. Kalau ekstrovert coba di zona introvert mereka mungkin akan bosennya nggak main ya, mungkin nggak akan nyaman sama sekali karena mereka butuh banget namanya asupan asupan main, interaksi sosial gitu. Kalau ya karena stereotip itu sih muncul bahwa orang introvert ini banyak sisi negatifnya gitu, padahal enggak, mereka cuman ya menikmati waktu sendiri dia gitu loh. Mereka akan melakukan waktu sendiri mereka itu dengan sangat efektif gitu loh. Nah, jadi itu podcast episode kali ini. Di episode kali ini, jadi di kesimpulan episode kali ini adalah bahwa jangan mengukur kesenangan orang itu berdasarkan point of view loh. Jadi jangan menganggap bahwa introvert ini penyendiri terus sedih gitu loh, dan terus ekstrovert kok main terus kayak seneng terus, bahagia terus kalau ekstrovert sendiri kayak depresi gitu. Ya lu nggak bisa mengukur sesuatu itu dari point of view lu sendiri. Jadi semua itu tergantung. Kayak ibaratnya gini, ada orang beli bakso harga 10.000, terus lu bilang alah gitu aja seneng anjir, baru 10.000 aja. Ya jangan gitulah, maksudnya ya jangan begitu, maksudnya ya mereka bahagia walaupun hanya itu 10.000 karena mereka mensyukuri, lebih baik mensyukuri walaupun sedikit daripada lo mencemooh hal yang banyak gitu loh. Lebih baik mensyukuri. Apakah lo udah belajar bersyukur atau belum gitu loh, karena itu inti dari kebahagiaan adalah bersyukur dan ikhlas gitu ya. Jadi oke, jadi episode kali ini terima kasih yang udah dengerin. Maaf, episode kali ini kayaknya agak ngawur ngomongnya, agak ceplos-ceplos. Jadi gue minta maaf dan terima kasih yang udah support terus, dan ya subscribe kalau lu suka, kalau nggak suka ya dislike, kalau suka ya di like. Oke, sekian dari gue, Zidan. Thank you so much and have a nice day. Goodbye.